jaga kesehatan, kurang-kurangi bersikap jahat sama orang ini untuk diri gue sendiri juga. Bayangin aja kalian menghujat orang yang nggak salah dan nggak kalian kenal, dan kalian nggak diberi kesempatan untuk minta maaf ke orang itu. Buntut panjang kasus penghinaan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tri Cairawan yang berujung duka kini semakin meluas. Setelah sejumlah dokter dan nakes terancam sanksi etik hingga pencabutan izin praktik, kabar terbaru menyebut para pelaku penghinaan tersebut kini dilaporkan masuk daftar hitam atau blacklist di seluruh rumah sakit Indonesia. Sejumlah rumah sakit di Indonesia dikabarkan sepakat memblacklist dokter dan tenaga kesehatan yang terbukti melontarkan komentar nira empati terhadap pasien BPJS dalam kasus Yurizal. Langkah ini diambil sebagai bentuk sanksi kolektif dunia medis atas pelanggaran etika profesi yang dinilai mencederai kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan, sekaligus menjadi peringatan keras agar insiden serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Keputusan blacklist ini turut mendapat dukungan luas dari masyarakat yang menuntut pertanggungjawaban nyata, bukan sekedar permintaan maaf di media sosial. Publik menilai langkah tegas semacam ini penting untuk memastikan para nakes yang terlibat tidak lagi mendapat kesempatan bekerja di fasilitas kesehatan manapun, sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh tenaga medis untuk lebih menjaga empati dan etika profesi di media sosial. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Dia nakes tapi dia puas ada pasien yang meninggal. Piye toh kuwi konsepnya yo? Pertanyaanku cuma satu sebenarnya pas aku lihat fotonya. Iki Yanti apa Yanto? Tulung. Jahat gue iku. Bu dokter yang terhormat, para nakes yang saya cintai dan saya muliakan, kenapa harus membuli di sosial media? Kurangkah dahulu engkau membuli sesama nakes, sesama dokter koas, hingga dokter koasnya sekarang sudah meninggal juga? Sekarang tidak puas lagi, ada orang yang dibuli sama, dibulinya pasien lagi, yang butuh pertolongan, yang sedang sakit, masih jadi bahan bulian hingga meninggal. Kita doakan saja yang meninggal dulu dokter koas dan sekarang pasiennya yang meninggal, yang sama-sama dibully, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Info yang terangat terbaru tentang kematian saudara Yurizal, ya, pasien BPJS yang selama 8 jam belum menangani penanganan tapi dibully oleh para dokter dan perawat, ya, yang mengatakan ingin segera tertangani, pindah ke kamar jenazah dan segala macamnya. Salah satunya adalah ini, Dr. Benny Christian Siombing. Pernyataannya sangat-sangat menggatalkan loh. Ini, seorang dokter yang tidak beretika, tidak mempunyai norma dan segala macamnya, dengan entengnya mengatakan, ya, kalau cepat tertangani pindah ke kamar jenazah, dan pasiennya juga bukan hanya lo aja. Ini sungguh-sungguh tidak layak menjadi tenaga kesehatan. Ya seharusnya dibuang model-model ini. Sumpah ini sedih banget guys. Ini salah satu postingan terakhir dari Yurizal sebelum dia dihujat dan juga sebelum dia meninggal. Dia pingin tidur nyenyak. Terus ya Allah, sampai kapan ya ini? Pesan terbuka lah buat kita ya, yang masih miskin, yang masih megang kartu BPJS, jaga kesehatan guys. Karena sebenarnya unek-unek dari oknum dokter dan juga nakes-nakes ini, mereka sebenarnya pingin kita cepat mati. Tapi kondisi ini hanya terjadi buat rakyat miskin aja ya. Karena untuk anggota dewan dan juga pejabat gak bakal terjadi. Mustahil mereka mati karena menunggu ruangan. Mereka bakal menggunakan uang hasil dari pajak rakyat ya untuk berobat ke Singapura minimal. Karena mungkin mereka sendiri juga nggak percaya sama sistem kesehatan di sini. Miris kan, tapi memang begitulah faktanya. Selamatkan diri masing-masing, jaga kesehatan, kurang-kurangi bersikap jahat sama orang ini untuk diri gue sendiri juga. Bayangin aja kalian menghujat orang yang nggak salah dan nggak kalian kenal, dan kalian nggak diberi kesempatan untuk minta maaf ke orang itu. Kita doain semoga almarhum Yurizal husnul khotimah dan juga syahid. Semoga Allah permudah urusan kita dan kita dilimpahkan kesehatan. Amin.
So, 2 atau 3 hari terakhir lagi ada berita yang cukup heboh terkait keluhan masyarakat terkait sistem kesehatan nasional lah di salah satu aplikasi. Dan di situ mungkin ada beberapa oknum nakes yang memberikan komentar atau pendapat yang kurang bijak menurut aku. Yang sayangnya menurut informasi, orang tersebut yang awalnya berkeluh mengenai sistem tersebut karena menunggu terlalu lama akhirnya meninggal dunia. Sebagai nakes, ataupun misalkan bukan untuk nakes pun, aku paham dan memahami sekali masyarakat pasti berkeluh kesah di sosial media mengenai sistem pelayanan terkait kasus ini, pelayanan kesehatan yang harus menunggu lama gitu. Cuman menurutku mungkin kita yang harus sebagai nakes khususnya bisa mungkin lebih bijak jika memang memberikan komentar atau pendapat gitu. Misalkan kalian agak kesel atau nggak nyaman, mungkin lebih baik dia memberikan komentar yang kurang pas. Aku sendiri pun jauh dari kata sempurna, tapi menurutku ini menjadi pembelajaran buat semua, nggak cuma untuk nakes. Hati-hati dalam memberikan komentar, harus pikirkan dengan baik-baik apakah bijak ataukah bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik gitu. Setidaknya sekalian memberikan edukasi dan informasi. Semoga hal ini bisa jadi pelajaran dan jangan sampai terulang kembali. Gue baca kasus ini jujur, yang bikin gue sedih bukan cuma soal rumah sakitnya, tapi juga isi kolom komentar yang bikin orang ini makin down. Jadi ada seorang pasien bernama Yurizal Tri Cairawan. Belum dia meninggal, dia sempat mengunggah sebuah curhatan di akun Threads-nya. Kalau sudah sekitar 8 jam menunggu, kamar rawat inap, tapi belum juga dia dapatkan. Nah, yang bikin miris bukannya dapat doa dan semangat, malah unggahannya tersebut dipenuhi komentar-komentar yang dianggap tidak punya empati. Nah, komentar tersebut ternyata tidak hanya datang dari netizen, tapi juga datang dari oknum nakes dan juga oknum dokter. Bahkan salah satu oknum dari nakes sempat berkomentar, katanya, potong aja kak nadinya, nanti juga dapat ruangan. Nah, kebayang nggak sih kalian lagi sakit, lagi berharap ditolong, malah dapat komentar yang bukannya bikin kalian makin happy, tapi makin down. Setelah beberapa hari, akhirnya pasien ini meninggal. Dan berita ini jadi viral di mana-mana. Dan gak heran, banyak sekali netizen yang akhirnya ikut marah karena komentar-komentar negatif tersebut. Menurut gue secara pribadi, beda pendapat itu wajar. Tapi kalau ada orang yang lagi berjuang mendapatkan kesembuhan, mungkin yang paling dia butuhkan bukan penghakiman, tapi sedikit rasa empati yang bisa kita berikan. Kalau menurut kalian gimana? Komentar kayak gini tuh masih bisa dibilang bercanda atau memang sudah kelewatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kisah miris banget guys, karena apa? Lihat nih, ada seorang pasien bernama Yurizal. Nih, lihat tuh, dia cuma mengeluh di thread doang kayak gini nih. 8 jam belum dapat ruangan. Emot sedih. Gak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Dia itu sedang sakit. 8 jam terlantar belum dapat kamar. Lalu komennya tuh ramai banget, sampai ribuan. Sumpah, yang rata-rata komen jahat tuh siapa? Tenaga kesehatan, dokter, dan perawat, entah bidan juga. Nih, katanya nih, salah satunya, serangan jantung mas nek, pingin cepet IGD langsung, chat lab lah, terus budal ICU. Terus juga ada dokter komen, mending putus aja urat nadinya, biar masuk ke kamar jenazah. Gila, komen-komennya komen dokter, tenaga kesehatan kayak gitu. Seminggu kemudian ternyata dia meninggal. Habis itu kolom komen, para dokter dan tenaga kesehatan tuh dicari orang mana, kerja di mana. Kok komennya kejam banget. Dan akhirnya banyak tenaga kesehatan tersebut, dokter, perawat, segala macamnya itu minta maaf lah, ya kan? Tapi namanya netizen ya, apalagi gue sebagai pengguna BPJS juga sedih dapat komen-komen kayak gitu. Kita cuma ngeluh doang. Akhirnya kan viral. Lalu DPR turun tangan. Kementerian Kesehatan didesak segera tindak oknum nakes caci maki pasien di threads hingga tewas. Gila banget sih.
apalagi korban orang tersebut membaca sebelum meninggal komen-komen yang jahat kayak gitu. Dia udah baca, gue lihat temennya bikin utas bahwa dia baca komen-komen jahat tersebut. Gila gak? Sebagai pengguna BPJS, gue kesel banget sama komen-komen kayak gitu. Tanggapan dari Ikatan Dokter Indonesia nih, katanya nih, IDI sebut burnout jadi pemicu tenaga kesehatan nir empati di media sosial. Tapi kan tekanan pelayanan kesehatan bukan alasan untuk bersikap nir empati. Bayangin aja nih, pernah nggak kalian lihat pegawai bank itu ngumpat-ngumpat nyumpahin nasabahnya? Nggak ada kan? Sekaya apapun kayak gitulah. Seharusnya kan nggak mesti harus mencaci komen-komen kayak gitu. Tanggapin aja biasa segala macam. Ini kok dikeluarin unek-uneknya pasien BPJS. Guys, gila. Ngeri banget. Semua tenaga kesehatan udah pada minta maaf. Cuma satu yang batu. Nih, ini adalah namanya nih, Tamarin MD. Nih, ternyata dia itu adalah istri polisi itu DRG di salah satu rumah sakit. Gila, merasa punya backingan apa dia nggak mau minta maaf atas komentar kejamnya. Gila, egonya tinggi banget, nantangin makanya kerja yang halal biar dapat beli swasta, katanya asuransi swasta. Kayak gitu dia ngomen, malah nantangin kan jadi kayak gitu.